anak berkebutuhan khusus itu perangkat rohaninya banyak yang hilang, banyak yang berkurang. Jadi sudah tidak sempurna lagi, tidak bisa dijelaskan sama kedokteran ini. Mengatasi imbasnya saja. Ciri kehilangan beberapa rusukma, karena sering lupa, tidak tersimpan memorinya hanya sesaat. Kontrak-kontrak leluhur itu bisa diputus semuanya, biasanya berlapis-lapis. Ini adalah jalurnya orang-orang yang berdaya ingat tinggi, stok cahayanya banyak. Jalurnya orang-orang pintar yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama saudara-saudaraku semuanya. Semoga sehat jasmani dan rohaninya, lancar rezekinya, semangatnya tambah terus melaksanakan amalan-amalan lemburan atau amalan-amalan sunnah ya, ahli sunnah, berjamaah ahli sunnah ya. Melaksanakan sunnah-sunnah Rasul itu adalah suatu hal yang harus kita tingkatkan. Nah, jalurnya jalur torekoh, jalur kewalian. Yang sunnah-sunnah itu ditingkatkan, sekali lagi biar jelas ya. Kali ini kita membahas, kemarin kan bab penyusup dalam orang-orang pintar. Sebaliknya ada juga penyusup dalam orang-orang yang tidak pintar, alias disebut manusia, orang-orang yang ngaku bodoh. Ini bukan orang awam. Orang awam itu standar, tapi sebagian sufi mengatakan orang-orang awam itu ya orang-orang yang dianggap bodoh itu atau tidak pintar ya. Itu karena banyak, maka dianggap orang-orang awam atau umum. Jadi orang-orang yang pintar kan hanya sebagian kecil, itu maksudnya. Ya sudahlah, pokoknya disebut bagaimanapun, pokoknya ada yang pintar dan tidak pintar. Mari kita bahas yang tidak pintar, sebab-sebabnya, cara penanganannya, dan lain sebagainya. Ini tadabbur, kita bukan 100% kebenaran hakiki, tapi sebagai wawasan, penambah wawasan, bukan tujuan supaya terus menambah wawasan untuk meningkatkan keimanan kita semakin hakul yakin ya. Yang pertama adalah kenapa kita bahas, karena ini penting sebenarnya ya. Karena orang itu mau bodoh mau pintar, hukum tetap berlaku, hukum Allah ya, syariat. Misalkan tentang zakat, mau Anda itu tahu tentang zakat atau tidak tahu tentang zakat, ini tetap berlaku. Kalau zakatnya tidak dikeluarkan yang wajib, pasti ada siksanya ya. Sebentar, ini ada yang ada noise splatteran ya. Jadi sebaiknya apa? Ya sebaiknya kita terus selalu belajar diri, meningkatkan wawasan, meningkatkan pengetahuan,
tambah zikirnya, terus putar tasbihnya. Jangan sampai diam saja. Mari kita bahas ya. Nah, penyimpan ilmu itu adalah cahaya, atau bahasa pasukan cahaya lah, yaitu malaikat. Jadi jumlah malaikat itu sampai ke atas hingga itu ya. Tapi yang kita kenal itu hanya malaikat-malaikat yang kelas jenderal-jenderal saja. Malaikat itu banyak pasukannya, sama itu juga sebagai pembantu manusia yang banyak di dalamnya. Yang tidak banyak yang tidak bisa bantu karena lebih banyak aura hitamnya, kalah gitu ya posisinya, persentasenya maksudnya. Nah, karena penyimpan ilmunya cahaya, penyimpan ilmu itu cahaya, maka orang yang mengaku tidak pintar biasanya orang yang malas menambah cahaya. Jadi karena tidak pintar itu ya cahayanya tidak banyak atau sedikit, bahkan tidak ada. Makanya itu seperti itu ya. Bahkan sebaliknya itu cahaya-cahaya kegelapan. Kegelapan, gelap kok cahaya. Itu kegelapan, aura kegelapan yang menguasai itu, kepintarannya bisa dari situ. Jadi kalau yang bukan dari cahaya juga ada yang dari kepintaran, dari goib-goib itu, keilmuannya, namanya kegelapan. Nah, siapa yang malas menambah cahaya pasti malas juga membersihkan kolbunya, sehingga kolbunya tidak bisa bening, bersinar terang, bisa sampai memantulkan cahaya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, penyusup pada orang yang tidak pintar itu biasanya mulai dari ketika di alam kandungan. Ini biasanya ya, tidak semuanya ya. Yang pertama itu ada amalan-amalan ortu atau kakek-kakek ortu, ortunya ortu dan ke atas ya, itu yang melenceng biasanya seperti itu. Kenapa? Itu biasanya ada kontrak perjanjian gaib yang turun temurun sehingga anak cucu cicitnya terkena imbasnya ya, nggak ikut-ikut jadi kena imbas dari perbuatan leluhur. Biasanya tak sadar rusukmanya itu sudah banyak yang hilang, sudah lama hilangnya akibat kontrak tersebut. Jadi sehingga kekosongan ini diganti pasukan bertanduk atau kroni-kroninya ya, menempati, bikin kerajaan di dalam situ ya, sehingga ya tidak ada cahaya atau tidak ada penyimpan ilmu. Akhirnya ya sering ngeblank dan sering berbuat kejelekan, sering marah dirinya ya. Kenapa kok sering marah? Ya karena yang di dalam itu sudah banyak penduduknya ya, kerajaannya sudah banyak, itu kan butuh makan. Nah, dari marahnya orang itu, amarah orang itu akan mengeluarkan energi kemarahan, energi hitam pekat ya. Itu bisa dimakan mereka sebagai makanannya mereka. Itulah kenapa orang yang banyak energi negatif itu sering marah. Itu disadari atau tidak, Anda mau mengakui atau tidak, itu seperti itu. Kemarahan Anda itu ada yang membuat, dan sebabnya itu buat mereka bisa buat energi ya, makan makanannya, sehingga bisa mengopeni mereka apa ya, untuk kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Jadi ini yang perlu disadari. Jadi seperti itu ya, marah ya. Misalkan energi orang nggak sering marah, energinya ini didapat dari hal lain, misalkan maksiat.
Nah, orang yang sering bermaksiat itu mengeluarkan energi buat makanan mereka. Jadi ada cara mereka itu untuk makan, membangkitkan aura-aura negatif ya, dari marah, kemudian benci. Panjenengan kalau lihat orang muncul terus benci timbul, itu ada yang memantik gitu supaya benci Anda itu buat makanan mereka. Karena timbul benci maka bisa makan. Jadi seperti itu ya. Ini harus disadari, diulah mereka. Jadi berikutnya adalah bahasa keren kekinian ya, modernisasi itu disebut anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu apa ya, karena perangkat rohaninya banyak yang hilang, banyak yang berkurang, jadi sudah tidak sempurna lagi, makanya berkebutuhan khusus. Karena sukma itu kan 7 ya, sukma pendengaran, penglihatan, perasa, terus sukma nafsu dan macam-macam. Sehingga kalau Anda satu sukma nafsunya nggak ada, sudah nggak nafsu makan, sudah mau makan lagi, akhirnya kering, kerontang, sakit ya. Jadi seperti itu. Ini urusannya sama keruhanian ya. Tidak bisa dijelaskan sama kedokteran ini. Kedokteran hanya menangkal, mengatasi imbasnya saja. Jadi imbas dari orang yang gak makan, sakit, imbasnya itu ditangani. Orang yang begini, organ tubuhnya rusak, itu imbasnya apa, itu yang ditangani. Jadi dokter itu hanya menangani imbasnya saja, tapi tidak bisa mencari penyebabnya, karena biasanya penyebabnya adalah non medis sehingga menjadi medis. Urusannya rumit, berikutnya nanti kita bahas ya. Nah, ciri lainnya adalah sering lupa ya. Sering lupa itu jadi ciri kehilangan beberapa rusukma. Sering lupa, tidak tersimpan memorinya, hanya sesaat karena cahayanya kurang banyak. Kemudian yang ketiga itu penanganannya adalah 1, amalan mandi taubatnya istiqomah untuk memutus semua kontrak-kontrak perjanjian. Kontrak-kontrak leluhur itu bisa diputus semuanya. Kemudian istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena biasanya berlapis-lapis, sehingga lapis atas kena, harus lagi lapis tengah, harus lagi, terus demikian sesuai ketebalannya. Terus bagaimana, ada lagi caranya memutus kontraknya secara manual, yaitu dengan cara dibangkitkan duluan. Karena biasanya semua program kontrak perjanjian itu sudah diinstal, ada instalnya. Kemudian analoginya seperti itu, diinstal karena nanti ketika aktif maka akan bikin rusuh atau bikin masalah, demonstrasi lah, karena aktifnya itu membutuhkan makanan. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang lain adalah selalu berzikir dan wirid berkala secara istiqomah harian, atau disebut zikir pegangan, agar terus menambah cahaya diri. Kalau cahayanya nambah, nah ini yang kotor-kotornya yang kepekat akan diganti cahaya, sehingga persentase cahaya itu lebih banyak daripada persentase aura-aura negatif. Terus kemudian sering-sering berdoa, ya Allahumma fahman nabiyina wa kifdul mursalina. Ya Allah, berilah saya pemahaman seperti pemahaman para nabi dan daya ingat seperti daya ingat para rasul. Ya, seperti itu. Terakhir adalah simpulan,
jalur kenabian atau saat ini disebut jalur kewalian itu adalah jalurnya orang-orang yang paham atau yang mendapat hidayah pemahaman dari Allah. Karena hidayah pemahaman itu hanya dari Allah. Itu jalurnya seperti itu. Jadi kalau Anda terus ngaku gak paham, itu pasti masih belum keras lagi, harus lebih keras supaya lebih paham lagi. Terus minta terus ya, berdoa terus. Kemudian jalur kerasulan atau yang saat ini disebut jalur kemusitan ya, karena Nabi dan Rasul kan sudah ditutup, maka sekarang disebut jalur kewalian dan kemursidan. Nah, mursidan itu maksudnya jalurnya mengajak orang lain kebaikan ya. Nah, jalur kerasulan ini adalah jalurnya orang-orang yang berdaya ingat tinggi atau stok cahayanya banyak ya, atau jalurnya orang-orang pintar yang sesungguhnya. Nah, jadi masuk toreko itu jangan sampai malas berdoa dan berpikir agar terus tambah cahayanya. Demikian satu buah kata dari saya, semoga bermanfaat bagi dulur-dulurku semua. Jangan lupa tetap bahagia apapun kondisinya dan selalu putar tasbihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.